Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Kali ini saya ingin menjelaskan detail ya mengenai salah satu sarana spiritual yang saya berikan khusus pada klien-klien saya yang rumah tangganya diguncang perhara hingga hampir bercerai atau sudah terlanjur bercerai, yaitu tasbih karomah al-qohar. Jadi, tasbih karomah al-qohar yang bunda lihat di sini adalah tasbih 99 butir yang sudah saya proses dengan tirakat dan riyadhah secara khusus dengan ijazah wirid dan hizib yang bersanad kuat. Khusus untuk membantu hajat-hajat bunda yang ingin rumah tangganya utuh kembali. Dan biasanya tasbih ini saya ijazahkan kepada klien-klien saya yang rumah tangganya sudah diambang kehancuran, baik yang hampir bercerai maupun yang sudah terlanjur bercerai. Nah, dengan berkah wirid, zikir, hizib, dan doa-doa yang ditirakatkan tadi, insya Allah tasbih ini mengandung berkah energi karomah tersendiri yang insya Allah membantu memudahkan ikhtiar bunda dalam mengembalikan cinta suami, ya, meluluhkan hati suami, serta menyelamatkan rumah tangga dari musibah perceraian. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau bunda perhatikan wujud tasbihnya, butiran tasbih ini berwarna ungu atau violet atau warna indigo. Nah, warna ini sering diidentikan dengan simbol ketenangan dan kebijaksanaan. Jadi, dengan kombinasi antara butiran tasbih ini dan berkah energi zikirnya, maka insya Allah membantu menciptakan aura kesejukan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam diri dan rumah tangga bunda, yang mana dengan energi aura positif ini bisa memudahkan bunda dalam menyelamatkan rumah tangga yang hampir kandas atau sudah bercerai. Sebab yang namanya menghadapi perceraian itu sangat membutuhkan ketenangan dan kebijaksanaan. Nah, tasbih ini pada dasarnya bisa dipakai siapa saja, terutama untuk bunda, para istri yang punya hajat-hajat terkait rumah tangga, khususnya yang rumah tangganya sudah diambang perceraian atau ya sudah terlanjur terjadi perceraian karena sering cekcok. Ya, karena ego suami istri yang sama-sama tinggi, karena ketidakcocokan, atau karena pengaruh energi negatif wanita lain, maupun ya serangan-serangan gaib seperti sihir tafrik. Nah, selain itu, tasbih ini juga bisa bunda gunakan untuk berikhtiar meluluhkan hati suami yang keras dan mengembalikan cinta suami yang sudah mulai hambar. Ya, insya Allah bisa. Ya, nanti saya akan tirakati dan riadohi secara khusus supaya berkah energi karomahnya bisa selaras dengan masalah rumah tangga yang bunda alami. Nah, serta saya sesuaikan juga dengan kondisi aura bunda dan suami. Nah, jadi begini bun, karena tasbih karomah al-qohar ini dengan segala karakteristiknya disertai dengan berkah energi wiridnya, maka secara otomatis tasbih ini insya Allah mengandung efek manfaat dan berkah yang lebih dibandingkan tasbih biasa. Insya Allah efek positifnya itu akan lebih cepat bunda rasakan. Ibaratnya nih bun, kalau dibandingkan dengan tasbih biasanya, itu seperti bunda melakukan perjalanan jauh ke luar negeri. Ya, sama-sama melakukan perjalanan yang jauh. Tapi yang satu pakai pesawat, yang satunya lagi berjalan kaki. Nah, tentu saja lebih cepat yang menggunakan pesawat. Lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Nah, begitu juga dengan tasbih karomah al-qohar ini. Selain karena berkah energi doa dan wirid yang telah disertakan di dalamnya, bunda juga mendapatkan bimbingan privat dan pendampingan secara langsung dari saya. Nah, tentu hasilnya berbeda dibandingkan kalau bunda bertirakat sendiri dengan tasbih biasa secara mandiri. Nah, jadi setiap bunda memaharkan satu paket tasbih karomah al-qohar ini, bunda akan mendapatkan beberapa item. Nah, yang pertama, sarana tasbih karomah al-qohar yang bisa bunda gunakan untuk berzikir. Nanti juga ada amalan wiridnya yang saya akan bimbing bun. Nah, lalu yang kedua, ada buku panduan penggunaan bun
yang juga berisi apa saja sih langkah lahiriah yang wajib Bunda lakukan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga dan menyelamatkannya dari jurang perceraian. Nah, buat yang sudah terlanjur bercerai, insya Allah tasbih ini bisa Bunda pakai sebagai sarana pendamping ikhtiar yang memudahkan proses untuk rujuk kembali. Nah, di samping itu, Bunda juga akan mendapatkan media-media penyelarasan energi Nur Karomah dalam bentuk audio untuk Bunda dengarkan di rumah. Ya, media penyelarasan energi Nur Karomah dari Tasbih Karomah Al-Qohar ini itu berbentuk file audio yang nanti Bunda dengarkan dalam kondisi khusyuk. Karena indera pendengaran adalah indera yang paling utama dari semua panca indera manusia. Nah, indera ini adalah indera yang sangat sensitif untuk menerima stimulus, ya, baik positif maupun negatif. Nah, dengan mendengarkan media penyelarasan energi Nur Karomah ini adalah supaya Bunda itu bisa mengakses energi yang ada dalam tasbih ini. Nanti dalam prakteknya, Bunda akan mengalami proses pembersihan aura secara perlahan-lahan, yang akhirnya nanti energi positif dalam tasbih Karomah Al-Qohar ini menjadi selaras dan menyatu dengan aura dalam diri Bunda. Ya, sebenarnya tidak banyak pantangannya, Bun. Tapi kalau Bunda ingin menjaga berkah energi positif dari tasbih Karomah Al-Qohar ini, Bunda perlu mengamalkannya setiap hari secara istiqomah. Nah, lalu yang kedua, Bunda wajib menghindari jauh-jauh luapan emosi dan kemarahan secara berlebihan, ya terutama kepada suami. Selagi Bunda marahnya masih dalam kondisi masih bisa mengontrol perilaku, insya Allah masih aman. Tapi kalau marahnya sudah berlebihan sehingga membuat orang di sekitar itu jadi tersinggung atau tersakiti, nah ini yang tidak boleh. Alasannya karena amarah yang seperti ini itu berasal dari setan, dan energi setan itu sifatnya negatif dan bisa melemahkan energi spiritual ilayah dari tasbih Karomah Al-Qohar ini. Nah, selain itu, pantangan lain yang bisa mengurangi kekuatan energi tasbih ini adalah sikap mengungkit kesalahan dan mengangkat lagi luka lama. Ini tidak boleh dilakukan kalau ingin energinya itu tetap awet. Karena itu, untuk menghindari hal semacam ini, maka saran saya, Bunda sering-seringlah berwudu dan berzikir, serta melakukan aktivasi energi tasbih Karomah Al-Qohar, ya, supaya aura Bunda itu tetap positif, serta berusaha menjaga lisan agar tetap terkendali. Kalau Bunda ingin berkah energi tasbih ini tetap terjaga untuk menjernihkan aura Bunda dan aura rumah tangga Bunda, sebisa mungkin jaga keistiqomahan Bunda dalam mengamalkan zikir dengan tasbih Karomah Al-Qohar sekalipun Bunda sedang haid. Karena ya haid itu tidak menjadi halangan untuk tetap berzikir. Ya, yang disebut syirik itu adalah ketika kita meyakini ada daya kekuatan yang setara atau bahkan lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tentu saja ya kita semua meyakini bahwa hal seperti itu di dunia ini memang gak ada. Nah, tasbih Karomah Al-Qohar ini fungsinya adalah sebagai sarana atau wasilah saja untuk mengingatkan kita pada kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Nah, dengan begitu kita ingat, mau separah apapun rusaknya kondisi rumah tangga kita, masih ada Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, adalah mudah bagi Allah untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga kita jika Dia sudah berkehendak. Dengan keyakinan seperti itu, insya Allah Bunda tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi Bunda niatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mengambil berkah dan menerima ijazah amalan wirid dengan tasbih Karomah Al-Qohar ini. Dengan izin-Mu ya Allah, melalui wasilah zikir dengan tasbih ini, saya mohon agar rumah tangga saya, nah ini Bunda bisa sebutkan hajat Bunda.
Ya, kalau kita bicara soal wasilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, "Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung." Ya, banyak riwayat di mana para sahabat Rasul juga menggunakan benda tertentu sebagai wasilah untuk sampai kepada hajatnya. Oke, misalnya nih, ketika terjadi gempa di Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar menghentakkan tongkatnya ke tanah untuk menghentikan gempa. Nah, di waktu yang lain, ketika Sungai Nil mengering, ya, beliau radhiyallahu anhu juga pernah menulis surat yang kemudian dilemparkan Gubernur Khalid bin Walid ke Sungai Nil sehingga Sungai Nil mengalir kembali. Ya, bahkan benda-benda tertentu juga menjadi wasilah bagi para nabi terdahulu. Nabi Yakub misalnya, beliau mengusap wajahnya dengan pakaian milik Nabi Yusuf sehingga atas izin Allah matanya yang buta itu bisa melihat lagi. Nabi Musa, beliau menggunakan tongkat ya, yang atas izin Allah bisa membelah lautan sehingga bisa menjadi daratan. Ya, sebenarnya bisa saja Allah berkehendak sesuatu dan langsung terjadi. Tapi Allah juga menetapkan bahwa di dunia ini harus ada wasilah sebagai perantara sebab akibatnya. Jadi pada intinya kita semua di sini butuh wasilah untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang menentukan. Sama dengan tasbih karomah Al-Qahar ini. Ya, tasbih ini merupakan sebuah sarana spiritual yang dapat Bunda gunakan sebagai wasilah Bunda dalam mencapai hajat Bunda dalam rumah tangga. Baik, yang pertama tentunya Bunda wajib yakin pada Allah sebagai zat yang maha kuasa membolak-balikan hati hambanya. Bahwa apapun masalah Bunda dalam rumah tangga, mau itu suami egois, ya, suami keras kepala, suami kasar dan pemarah, bahkan suami yang selingkuh dan hobi maksiat, sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk mengubah kondisi rumah tangga Bunda. Nah, yang terpenting, hal pertama yang wajib Bunda miliki adalah keyakinan dan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa keyakinan, semua usaha lahiriah yang Bunda lakukan akan terasa hambar dan tidak ada rasanya. Dan mungkin ya tidak ada efeknya ke suami dan keharmonisan rumah tangga Bunda. Dan syarat yang kedua, berpikiran terbuka, yaitu Bunda di sini mau membuka hati dan pikiran untuk saya bimbing menuju hajat Bunda dalam rumah tangga. Nah, dalam ikhtiar ini salah satu hal yang bikin apapun langkah yang saya perintahkan dalam buku panduan tasbih karomah Al-Qahar, Bunda lakukan sepenuh hati dengan ikhlas dan penuh keyakinan pada Allah. Nah, semakin Bunda bersedia mengikutinya dengan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah lebih berkah dan langkah Bunda akan lebih dipermudah. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah sabar dan telaten. Artinya, dalam menjalani ikhtiar dengan tasbih karomah Al-Qahar ini, Bunda harus mengerti bahwa ikhtiar Bunda ini memang butuh proses yang harus dilalui dengan telaten. Tidak ada hasil yang instan, karena biasanya hal yang instan itu ya tidak bertahan lama. Tapi ketika usaha dan ikhtiar ini kita jalani dan lalui prosesnya, maka insya Allah hasil yang kita dapatkan akan permanen. Dan Bunda perlu pahami bahwa semuanya di sini butuh proses untuk dijalani, yang tentunya menuntut adanya kesabaran dan ketelatenan. Nah, kalau ditanya nih, waduh, kira-kira berapa lama ya Bun hasilnya? Jawabannya ya berbeda-beda antara klien yang satu dengan yang lain. Semuanya itu tergantung dari kondisi awal rumah tangganya saat memaharkan tasbih ini. Ya, serta kondisi aura rumah tangganya sebelum mulai berikhtiar dan juga keseriusan dan keyakinan klien untuk dibimbing. Ya, alhamdulillah, sepanjang saya menangani klien-klien saya, persentase keberhasilan klien yang berikhtiar dengan tasbih karomah Al-Qahar itu sudah sekitar 95%. Dan sisanya ya masih dalam proses ikhtiar dalam bimbingan saya. Dan semua keberhasilan itu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala.
tergantung tingkat keparahan kasusnya, kondisi awal rumah tangganya, dan yang paling penting adalah keseriusan Bunda untuk mau dibimbing. Nah, umumnya itu butuh waktu dalam hitungan bulan, Bun. Ada yang 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Ya, ada juga yang cuma butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Bahkan ada yang baru 2 hari itu sudah terasa hasilnya. Jadi semuanya itu tergantung kondisi. Nah, jadi dalam melakukan ikhtiar spiritual mengembalikan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga itu ibarat kita sedang sakit, ya, lalu berobat ke dokter dengan harapan untuk sembuh. Ya, tentunya seorang dokter manapun juga tidak akan bisa menjamin 100% bahwa pasiennya di sini akan sembuh di tangannya. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kesembuhan seseorang. Dan ya, tidak etis bagi seorang manusia untuk menjamin keberhasilan 100%. Karena yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan. Nah, begitu juga dengan ikhtiar yang Bunda jalani dengan tasbih Karomah Al-Qahar ini. Ya, saya tidak memberikan garansi pasti berhasil. Tapi, ya, kembali lagi, semuanya masih bisa diikhtiarkan. Dan kita itu wajib yakin bahwa penjamin ikhtiar kita satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Insya Allah, kalau kita sudah meyakininya, kita akan lebih tenang, damai, lebih pede, dan lebih ringan menjalani prosesnya. Dan ketenangan serta kedamaian inilah yang membantu proses kita menyelamatkan keutuhan rumah tangga itu jadi lebih mudah dan sangat besar kemungkinannya untuk berhasil. Nah, tentu saja kembali lagi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau nantinya ternyata usaha Bunda berhasil, ya seperti yang sering dialami sebagian besar klien saya juga, yakinlah bahwa itu terjadi atas kuasa Allah yang ditunjang dengan usaha Bunda yang istiqomah, serius dan penuh keyakinan. Peran saya di sini adalah sebagai perantara, sebagai tenaga profesional yang membantu dan mendampingi Bunda dalam usaha mengembalikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, untuk informasi tentang mahar tasbih Karomah Al-Qahar, Bunda bisa menghubungi Mbak Dinda melalui WhatsApp di nomor 081127879115 atau klik link yang ada di deskripsi video. Insya Allah Bunda akan mendapatkan mahar terbaik sesuai dengan kondisi dan aura rumah tangga Bunda.